Pertamina New and Renewable Energy atau NRE bakal menerapkan strategi baru untuk mempercepat implementasi pencampuran bioetanol ke bahan bakar dengan kadar 10% atau S10 di tanah air. Hal ini disampaikan Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu 25 Februari 2026 di Wisma Bisnis Indonesia. Dirinya menegaskan, strategi pemanfaatan bioetanol itu dengan fokus pada pendekatan multi-feedstock atau ragam bahan baku dan multi-region atau ragam wilayah. Terkait kepastian multi-feedstock, John mengatakan tidak bisa hanya bergantung pada bahan baku singkong dan tebu saja, karena pastinya tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, Pertamina NRE bakal mengembangkan bioetanol dari sorghum dan aren. Pemerintah menargetkan mandatori S10 pada bahan bakar minyak bensin mulai 2027. John mengatakan, implementasi S10 dapat meningkatkan kebutuhan bioetanol sampai dengan 5 juta kiloliter pada 2029. Namun, produksi saat ini hanya sekitar 1%. Sementara kalau kita fokuskan misalnya, kita proyeksikan nanti di 2029, kalau kita terapkan S10, itu bisa sekitar 5 juta kebutuhan 5 juta kiloliter per tahun kebutuhan bioetanol. Karena nanti gasolinnya sekitar 50 juta kiloliter kurang lebih di 2029-2030. Sementara kalau kita lihat produksinya itu ya masih 63.000 ini pun kalau kita dorong ya hari ini saat ini dari 4 produksi. Jadi yang pure grade. Jadi sangat jauh sekali gitu kalau kita mau mendapatkan 5 juta. John mengatakan, dalam jangka pendek, pemerintah bisa menerapkan mandatori S10 di daerah tertentu saja sebelum menjadi kebijakan nasional. Jadi, jika bahan baku untuk bioetanol masih belum mencukupi, maka implementasi S10 misalnya bisa dilakukan di Jawa dan Bali terlebih dahulu. Ya memang kalau kita menerapkan secara seluruh Indonesia, ya memang pasti kurang. Nah, ini kan ada beberapa opsi lah, ini tergantung pemerintah juga nanti maunya kemana. Opsi yang pertama ya mungkin belum langsung seluruh Indonesia, bisa mungkin Jawa dulu, Bali atau per daerah. Nah, makanya ini sinkronisasi antara kami dengan kementerian ini penting. Artinya bagaimana kami membangun potensi ini nanti sejalan dengan apa yang bisa diserap juga, gitu. Jadi salah satu opsinya seperti itu. Misalnya kami kan tadi bilang bahwa minimal ya sekitar 200.000 kiloliter bisa kita kejar minimal di tahun itu. Nah itu cukup untuk mana? Let's say Jawa Bali, ya sudah kita mulai dulu dengan Jawa Bali gitu. Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia, Ismirta Rahman, yakin implementasi S10 dapat memberikan efek ekonomi luar biasa. Namun, pihaknya masih menunggu peta jalan resmi dari pemerintah terkait mandatori S10 tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan jelas terkait peta jalan tersebut. Dan itu banyak sekali catatan dari saya, bukan dalam konteks mengkritik, tetapi dalam konteks untuk memberikan suatu pandangan bahwasannya regulasi itu harus sinkron, sesuai dengan Pak Jonanis, regulasi itu harus dikomunikasikan dengan publik, dengan pemangku kepentingan lain, dan regulasi itu harus dan jangan cepat berubah-ubah, dan regulasi itu harus melihat ke depan yang memang melihat seluruh potensi yang real serta dikomunikasikan dengan semua pemangku kepentingan. Kita punya regulasi yang tertinggi itu adalah Permen SDM nomor 4 tahun 2025. Ya. Cuman saya masih menunggu yang sampai disampaikan Pak Jonanis, seperti apa roadmap-nya? Roadmap-nya baik. Apakah 5%, 10%, 20%? Mulai kapan, tahun berapa? Apakah total nasional atau regional? Apakah TSO atau non-TSO? Itu masih merupakan tanda tanya kalau kita baca Permen SDM nomor 4 tahun 2025. Artinya roadmap ini nanti akan disambut baik oleh produsen, Pak. Produsen ini ada dua, produsen yang sudah punya pabrik dan produsen yang di belakang saya yang nunggu. Di sisi lain, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mengungkapkan kesiapan produsen kendaraan di dalam negeri untuk menenggak bahan bakar nabati jenis bioetanol. Sekretaris Umum GAIKINDO, Kukuh Kumara mengatakan, kajian mengenai bioetanol di industri otomotif sejatinya sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Sehingga saat ini, sejumlah pabrikan mobil anggota GAIKINDO sudah kompatibel dengan etanol S10. Kesiapan produsen otomotif dalam negeri menjadi faktor krusial jelang target mandatori pencampuran etanol 10% atau S10 pada BBM di tahun mendatang.
2009 kita sudah melakukan kajian. Jadi anggota-anggota KIP itu bersama dengan Pak dan kami tahu ya Pak. Jalan. Oleh karena itu dari Pak Jan sudah bilang 10% oke. Sebetulnya sampai 20 Pak. Itu secara informal sudah oke. Kalau apa dari produsen Pak. Jadi secara keseluruhan di dunia itu sampai 10 Pak. Ada masalah. Problemnya adalah bahan bakarnya ada nggak? Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan mandatori S10 dimulai pada 2027 dengan kebutuhan etanol sekitar 1,4 juta ton. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku hingga mekanismenya. Kebutuhan etanol berbasis bahan baku nabati seperti singkong, jagung, hingga tebu memerlukan proses penanaman terlebih dahulu sebelum diolah di pabrik etanol. Seluruh rangkaian tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun sampai siap diproduksi menjadi bahan bakar.